Seorang pelayan masuk ke dalam kamar Zeva. Ia membuka tirai, membuat sinar matahari masuk ke dalam dan menerpa wajah cantik yang masih tertidur pulas. Kedua kelopak mata itu berkedut sebelum tangan bergerak mengucapnya. Ini sudah jam 9 pagi, Nona. Anda harus bangun dan sarapan, ujar pelayan dengan lembut. Sebentar lagi. Zeva menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Rasa ngantuk masih melekat pada dirinya. Nona, pelayan menyentuh pelan tubuh Zeva. Tangannya bergerak memberikan tepukan kecil pada bahu gadis itu. Nona, Anda harus bangun. Bagaimana jika Anda sakit karena melewatkan sarapan? Tanya pelayan. Melewatkan sarapan satu kali tidak akan membuat siapapun sakit, ujar Zeva dengan suara serak, lalu kembali tidur. Nona, pelayan itu kebingungan bagaimana dia harus membangunkan anak ini sekarang. Zeva benar-benar tertidur lagi. Biarkan aja. Pelayan menoleh ke arah Violeta yang berdiri di depan kamar. Jangan lupa, dia tidak menutup pintu. Dia pasti lelah setelah pesta kemarin. Biarkan aja dia istirahat lagi. Kau kembali saja, ujar Violeta. Baik, Nyonya. Pelayan itu mengambil gaun dan pakaian dalam Zeva yang tergeletak di lantai, kemudian bergegas keluar dari kamar. Violeta masuk ke dalam dan menutup pintu. Ia berjalan keranjang melirik ponsel Zeva yang ada di dekat bantal. Penasaran? Violeta mengambil ponsel Zeva. Ia harus memasukkan kata sandi untuk membukanya. Kecil ini mah. Violeta memasukkan tanggal pernikahannya dengan Marcelo. Kata sandi benar dan ponsel terbuka. Anak ini sangat menyayangi orang tuanya. Violeta memeriksa isi ponsel Zeva. Pertama dia melihat foto. Hanya ada beberapa foto saja. Itu pun sudah lama. Selanjutnya dia beralih pada aplikasi percakapan. Kemudian dia melihat histori percakapan telepon Zeva yang mencapai 2 jam. Ini memunculkan tanda tanya besar di kepala Violeta. Siapa yang diajak Zeva berbicara sampai 2 jam di telepon? Tuan Marino. Hanya dengan menyebut 2 kata itu, rasa ngantuk Zeva menghilang. Gadis itu membuka kedua matanya dengan cepat. Ia bangkit dan merebut ponsel dari sang ibu. Violeta terkejut dengan pergerakan tiba-tiba itu. Mama, kenapa mama melihat ponselku? Ini privacy tahu. Zeva cemberut. Dia paling tidak suka kalau ada yang melihat-lihat isi ponselnya. Menurut Zeva, hal seperti itu termasuk pelanggaran privasi yang sangat menyebalkan. Jadi, putriku berhasil mendapatkan pacar. Violeta tersenyum. Dia bukan pacar, Ma. Bukan pacar, tapi teleponan sampai 2 jam. Kami memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Benarkah? Di tengah malam saat semua orang sudah tidur? Ma, apa kau menyukainya? Tanya Violeta. Sebagai teman. Yakin? Iya. Zeva menjawab dengan ragu. Dia masih bingung pada perasaannya sendiri. Violeta merasa bangga. Dia bangga akhirnya Zeva memiliki perasaan seperti itu kepada seseorang. Padahal baru kemarin malam Violeta khawatir Zeva tidak akan menemukan jodoh karena tidak nampak tertarik pada laki-laki. Tuan Marino, siapapun dirimu, kau harus menjaga putriku suatu hari nanti. Kalau tidak, akan kupotong kau. Ma, Zeva menyentuh lengan Violeta membuat sang ibu tersadar dari pikirannya. Iya, Mama kenapa? Tidak kenapa-napa, hanya sedikit berpikir. Sebaiknya kau tidak memberitahu ayahmu dulu, ujar Violeta. Ma, ayolah, dia hanya teman, bukan pacar, balas Zeva. Ayahmu posesif pada putrinya dalam segala hal. Violeta mengedikkan bahunya. Oh, benar. Tapi tetap aja, aku tidak suka kalau Mama membongkar privasiku seperti itu. Mama sudah melakukan pelanggaran besar, ujar Zeva. Baiklah, aku bersalah. Apa yang harus aku lakukan untuk meminta maaf? Tanya Violeta. Pergi ke mall denganku dan aku mau belanja banyak hal. Zeva bersemangat untuk menghambur-hamburkan anggaran bulanan milik Violeta yang tidak pernah habis.
Zeva langsung memikirkan apa yang harus ia beli. Pakaian, make up, skincare, makanan, tas baru, atau sekalian aja beli mallnya. Aku tidak bisa mengabulkan itu sekarang. Perkataan Violeta membuat hayalan Zeva langsung hancur. Kenapa? Tanya Zeva. Karena aku dan ayahmu akan pergi ke Rusia selama beberapa hari. Ada undangan dari keluarga Gauri. Kami tidak mungkin tidak datang. Aguero dan Gauri sudah lama bekerja sama. Kau tahu itu kan? Kami berangkat 5 jam lagi. Butuh waktu 1 jam pergi ke mall dari tempat ini. Kita hanya bisa bersenang-senang sebentar. Dan tidak, itu bahkan tidak bisa dikatakan bersenang-senang, ujar Violeta. Ya, Zeva kecewa. Kita bisa pergi lain kali. Violeta mengelurkan jari kelingkingnya. Baiklah, Zeva melakukan janji kelingking. Mumpung kau sudah bangun, bagaimana jika melakukan sedikit pemanasan? Tanya Violeta. Ayo. Zeva turun dari ranjang dengan kondisi masih berantakan dan balutan baju tidur. Dia mengikuti ibunya menuju ke sebuah lorong. Di lorong tersebut terdapat 10 ruangan di sisi kanan dan kirinya. Ruangan-ruangan itu dipakai pada pasukan terpilih Aguero untuk berlatih, sekaligus tempat Zeva dan Zafi dilatih mati-matian oleh ayah mereka. Violeta membuka pintu salah satu ruangan itu. Di dalam sana ada Marcelo dan Zafi. Marcelo tampak bertelanjang dada dengan celana panjang berwarna putih. Dia terlihat segar, sementara Zafi tergeletak di lantai mencoba menggapai udara untuk bernafas. Zafi terlihat kacau. Apa papa habis membantai Zafi? Zeva menanyakan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Tidak, aku hanya melakukan sedikit pemanasan. Marcelo tersenyum. Pemanasan apanya? Zafi sampai seperti itu. Artinya papa melakukannya dengan serius. Tunggu. Zeva menoleh ke arah Violeta yang tersenyum ke arahnya. Sial, sekarang giliran Zeva. Oh, Maxim langsung berhenti meninju bantalan setelah benda itu robek karena pukulannya. Pasir di dalam samsak langsung keluar dan mengotori lantai. Itu yang keempat minggu ini, ujar Dominic, ayahnya yang mengawasi Maxim. Maxim memandangi kepalan tangannya sendiri, seperti yang dikatakan sang ibu kepadanya. Mengendalikan kekuatan lebih sulit daripada mengerahkan semua tenaga kita. Kau bisa saja membunuh orang hanya dengan memukul mereka sekali, ujar Dominic. Bisakah Papa diam? Papa terus saja berkomentar. Maxim kesal. Dia tidak sadar kalau dirinya juga suka berkomentar. Aku hanya mengatakan kebenaran. Kalau kau tidak bisa mengendalikan kekuatanmu, kau akan menyesal pada dirimu sendiri. Maxim tidak menjawab. Ia mengambil udara di pinggir ruangan, duduk dengan kedua kaki diluruskan sambil meminum air. Maxim terus memikirkan hal yang sama. Kapan dia bisa mengendalikan dirinya? Setiap kali berkelahi dengan musuh, dia pasti menghabisi mereka. Bahkan jika dia diberi misi oleh ibunya untuk membawa musuh hidup-hidup, dia tetap membunuhnya. Kalau aku orang tua yang buruk, aku pasti sudah membandingkanmu dengan Zeva dan Zafi, ujar Dominic. Membandingkan anak sendiri dengan anak tetangga adalah guncangan mental tersendiri. Itu karena orang tua mereka berhasil melatih mereka dengan baik, balas Maxim. Jadi, aku yang salah, tanya Dominic. Iya. Maxim menunjukkan wajah penuh ejekan. Baiklah, Dominic bangkit dari posisi duduknya. Ia berjalan mendekati samsak tinju yang masih utuh. Lihat ini putraku. Lihat apa? Maxim memandangi dengan malas. Maxim tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Terdengar jelas di telinga, suara yang muncul lebih keras dari tadi. Maxim tahu ayahnya memang sangat kuat, tapi bagaimana bisa dia mengendalikan kekuatan dalam kecepatan dan tenaga seperti itu. Selama 20 menit, Dominic terus meninju samsak tanpa henti, sembari meningkatkan kecepatannya. Mungkin karena aku sudah tua, aku jadi cepat lelah. Dominic melirik Maxim. Maxim tersentak. 20 menit tidak bisa dibilang sebentar dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu. Dan tadi Dominic bilang apa? Lelah. Pria itu bahkan tidak berkeringat sedikit pun. Papa selalu punya cara untuk membuatku terkejut, ujar Maxim. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Dominic. Melatih kekuatanku lagi? Sulit untuk melatih kalau kau tidak mempraktekannya secara langsung.
Dominic tersenyum. Papa akan memberiku misi? Kapan aku pandai memberimu misi? Minta tuh sama ibumu. Baiklah, Maxim berlari keluar dari ruangan. Dasar anak itu, dia sudah besar. Dominic menatap sang tinju yang ia pukul. Sejak kapan aku selemah ini? Zafi merasa lebih rileks setelah berendamkan tubuhnya di dalam kolam. Kau baik-baik saja? Zafi menatap Zeva yang ikut berendam. Mungkin aku akan mati. Zeva tidak membuka matanya. Dia sangat lelah. Rasa lelah yang mampu membuat pikirannya kacau. Kapan dia merasa seperti ini sebelumnya? Zeva rasa dia tidak pernah merasa seperti ini. Saat Marcelo melatih mereka dengan keras, dia tidak merasa selelah ini, atau latihan waktu itu tidak bisa disebut keras. Kuburanmu mau kutaburi pesta atau hotdog? Jawab Zafi. Dasar sialan. Hehehe. Zeva kembali mengingat pemanasan yang ia lakukan dengan Violeta. Dibandingkan pemanasan, Zeva lebih suka menyebutnya pembantaian. Selama 4 jam, Zeva terus menyerang Violeta, namun tidak ada satupun dari serangan tersebut yang mampu mengenai ujung rambut ibunya. Kau beruntung Mama hanya melakukan selama 4 jam, ujar Zafi. Memangnya kau berapa lama? Papa membangunkanku pukul 3 pagi dan menyeretku ke sana. Pria tua itu benar-benar bersemangat. Zafi menghela nafas. Pantas aja kau terlihat seperti mayat hidup. Zeva tertawa kecil. Mereka pasti ingin melatih kita. Selama ini kita sudah sering diserang, tapi mereka hanya bawahan rendahan, ujar Zafi. Tujuan mereka sudah sangat jelas tahu. Zeva mengerti dia belum cukup kuat untuk menghadapi musuh asli di luar sana. Dia terlalu sombong dan berpikiran bisa melakukan semuanya. Di antara Papa dan Paman Dominic, siapa yang lebih kuat ya? Tanya Zafi. Tiba-tiba saja bertanya seperti itu, ada angin apa? Zeva terheran. Ya, hanya penasaran. Kau menanyakan sesuatu yang terlalu sulit untuk dijawab. Bagi Zeva, mereka berdua sama-sama kuat dan gila. Hanya saja, Dominic lebih gila karena memiliki prinsip. Kalau ada yang sulit, kenapa harus yang mudah? Bagaimana dengan Mama dan Bibi Cecilia? Tanya Zafi. Bibi Cecil. Kita punya pemikiran yang sama. Ini tidak harus dipikirkan karena sudah terlihat jelas kalau Mama seperti panglima perang, Bibi Cecilia adalah kaisar itu sendiri. Bahkan menurutku, Bibi Cecilia lebih kuat dari Papa dan Paman Dominic, ujar Zeva. Itu karena Bibi Cecil adalah yang paling menonjol di antara garis keluarga Aguero. Dia sering pergi menjalankan misi berbahaya sebagai hobinya. Zafi tidak habis pikir, kenapa ada orang yang memiliki hobi seperti itu. Bagaimana dengan bibi Gita dan Paman Mateo? Zeva bertanya soal ibu dan ayah Gio. Mereka juga sangat kuat. Ingat, saat terakhir kali aku diculik, mereka berdua datang menyelamatkanku. Dan aku melihat sendiri bagaimana mereka membantai semua musuh. Padahal mereka sudah lama pensiun dari dunia seperti ini, tapi mereka masih memiliki kekuatan sebesar itu. Dan aku sangat kagum, ujar Zafi. Bagaimana dengan Nona Aguero, maaf memotong percakapan Anda. Tuan dan Nyonya akan berangkat sekarang, ujar pengawal yang berdiri di sekitar sana. Haruskah kita pergi? Tanya Zafi. Katakan saja, semoga perjalanan kalian menyenangkan, ujar Zeva pada pengawal. Baik. Pengawal langsung melaporkan kalimat Zeva pada asisten Marcelo. Nyonya Aguero menitipkan salam. Beliau bilang, beristirahatlah, saat aku pulang kita akan pemanasan lagi, ujar pengawal. Sialan. Zeva kembali merasa lelah hanya dengan kalimat itu. Sangat menyenangkan bisa menjalankan misi setelah sekian lama. Jika misi ini berhasil, Mama akan memberiku pengakuan dan mengajakku menjalankan misi besar bersamanya. Ini kisah baru dari Maxim Dominicel Toretto. Maxim tertawa seperti orang gila. Maxim melirik Lian yang duduk di sebelahnya. Menyetir yang benar, ujar Lian. Biarkan aja, paling juga mobil itu masuk jurang, balas Gio yang duduk di kursi penumpang sarang diri. Kenapa kalian ada di sini? Tanya Maxim. Kau yang menculik kami, bodoh. Lian kesal. Oh, Maxim ingat, setelah mendapatkan misi dari ibunya, dia pergi ke restoran Gio untuk pamer. Ternyata Lian juga ada di sana, sedang membantu karena restoran sangat ramai. Maxim langsung menyeret mereka berdua pergi tanpa meminta izin dari Gita terlebih dahulu.
Mereka berdua masih memakai celemek dan Lian membawa nampan. Kau dalam masalah kalau Bibi Gita menyadarinya, ujar Lian. Dia sudah menyadarinya sekarang, balas Gio. Sedetik setelah perkataan Gio, sebuah telepon masuk ke ponsel Maxim. Gio, ibumu menelpon, ujar Maxim. Itu ponselmu. Kau akan mengangkatnya? Tanya Lian. Iya. Maxim mengangkat telepon dan menyalakan speaker. Maxim, kau bajingan kecil. Kemana kau bawa putraku, hah? Gita langsung berteriak membuat Lian yang dekat dengan ponsel menutup telinganya. Bibi Gita, aku juga di sini. Maxim menculik kami agar kami membantunya menjalankan misi, ujar Lian. Kenapa kau mengadu? Maxim kesal. Apa? Bukannya tujuanmu mengangkat telepon memang untuk mengatakan kebenaran? Tanya Lian. Misi apa lagi yang akan kau lakukan? Kenapa kau suka sekali melibatkan Gio? Kalau mau mati, mati aja sendiri. Jangan bawa-bawa putraku ikut. Suara Gita terdengar sangat marah. Oh, Bibi menyakiti hatiku. Maxim cemberut. Tidak usah merasa tersakiti. Aku tahu kau sama persis dengan ayahmu, ujar Gita. Itu rahasia umum. Maxim tertawa. Ah, bocah gila ini. Gio, kau di mana? Gita kembali berteriak. Di sini. Gio menjawab meski malas. Dengar, sekarang kau lilit leher Maxim dari belakang sampai dia kehilangan kesadaran. Lalu hentikan mobil di pinggir jalan. Buang Maxim dan kembalilah bersama Lian, ujar Gita. Apa ini pembuangan berencana? Tanya Maxim dengan polos. Itu ide bagus. Gio, ayo coba. Lian melirik Gio. Tapi Ma, aku tidak bisa menyetir, ujar Gio. Aku juga. Lian terdiam. Bibi pikir aku pergi tanpa perencana. Maxim tertawa. Bocah ini. Ya sudah, lakukan apapun yang kalian mau. Pulang sebelum jam makan malam. Kita mematikan telepon. Bibi kita pasti tertekan, ujar Lian. Iya, Gio mengganggu. Tenang guys, kita akan bersenang-senang bersama. Mobil mereka memasuki area tanpa jalan. Area itu adalah sebuah hutan rimbun yang jarang dimasuki manusia. Benar ini jalannya, kau tidak tersesat kan? Tanya Lian. Percayalah padaku, ini memang jalannya. Mungkin. Bagus sekali. Seseorang datang, ujar Gio. Apa? Lian mengerutkan dahi, samar-samar dia bisa mendengar suara mobil lain mendekat dari arah samping. Awas! Lian berteriak saat sebuah mobil melesat dengan cepat dari sebelahnya. Mobil itu menabrak mobil mereka, mendorongnya belasan meter sebelum berhenti di pohon besar. Karena benturan yang keras, kedua sisi mobil rusak dan jendela di sisi Gio pecah. Untung saja remaja itu berhasil menghindari pecahan kaca. Apa itu barusan? Tanya Lian. Mereka menyerang, jawab Maxim. Maxim, apa misimu? Tanya Gio. Ya, kumpulkan koleksi lukisan gelembung biru, ujar Maxim. Apa? Bukannya lukisan itu sudah ketemu? Lian terkejut, tapi pencurinya belum. Maxim tersenyum. Sialan, ini bukan misi dari mafia, tapi kau membantu pihak kepolisian. Lian menghela nafas. Membantu kepolisian jauh lebih menyenangkan dan mendebarkan, kan? Pokoknya tidak ada satupun yang boleh terbunuh, ujar Maxim. Kenapa aku harus terjebak sama orang gila ini? Aku kangen Zeva. Lian menoleh ke sekitar saat menyadari belasan orang mengelilingi mobil mereka. Mereka komplotan pencuri itu, ujar Gio. Mobil yang menabrak mereka bergerak mundur saat itulah Maxim memundurkan mobil ke belakang dengan cepat. Orang-orang di bagian belakang mobil sontak menghindar setelah tidak ada apapun yang menghalangi Maxim keluar dari mobil. Kupikir siapa yang berani masuk ke dalam hutan ini? Ternyata hanya sekumpulan bocah bau kencur. Pemimpin mereka menatap Maxim dan Gio yang ikut keluar dari mobil karena bosan. Lian masih ada di dalam sana. Ia malas keluar dan malas ribut. Ditambah perkataan Maxim soal tidak membunuh siapapun membuatnya merasa tertohok. Wah, bukankah kau pemimpin komplotan pencuri lukisan gelembung biru? Kedua mata Maxim berbinar membuat para pencuri terheran. Apa-apaan bocah ini? Berani sekali dia memandangi bos dengan wajah kurang ajar. Bos, dia pasti meremehkan Anda. Ayo, beri dia pelajaran yang tepat. Diam. Pemimpin pencuri berteriak, membuat semua bawahannya langsung diam. Astaga, bahkan suaramu sangat keren. Maxim menunjukkan dua jempol ke arah mereka.
Siapa kau sebenarnya? Kau tidak takut dan sangat santai. Kau pasti bukan sembarangan orang. Pemimpin menatap Maxim dengan tajam. Oh, aku, Maxim. Ini sepupuku, Gio. Kami sedang berjalan-jalan sebentar dan tersesat sampai kalian semua menemukan kami. Terima kasih loh sudah datang. Tanpa kalian, kami semua pasti sudah mati. Ujar Maxim dengan nada polosnya. Dia benar-benar menikmati itu. Lian menguping dari dalam mobil. Hahaha. Pemimpin tertawa, para bawahannya ikut tertawa. Hahaha. Namun tawa mereka langsung menghilang saat Maxim ikut tertawa dengan suara yang lebih keras. Kenapa aku tertawa, bocah? Karena kalian sangat lucu, seperti sekumpulan kera yang tertawa bersamaan. Hahaha. Ups, jangan marah ya. Aku sedang memuji loh, ujar Maxim. Bocah ini cukup unik. Bagaimana jika kau mengujinya? Pemimpin melirik tangan kanannya. Serahkan padaku, bos. Asisten mendekati Maxim. Bocah. Asisten berdiri tepat di depan Maxim. Wah, kau sangat besar. Maxim mendongakkan kepalanya karena tinggi pria itu lebih dari 2 meter. Bocah kecil, kau terlalu santai. Pria itu menepuk pipi Maxim beberapa kali sebelum mengayunkan tangan untuk memberikan tamparan. Namun tangannya dihentikan dengan mudah oleh Maxim. Wah, bahkan tanganmu sangat besar. Maxim menggerakkan tangan asisten itu dengan ceria. Apa itu? Dia menghentikan tamparan mematikan dengan mudah. Dia bahkan memainkan tangannya. Kau? Asisten menarik tangannya dan bersiap menampar sekali lagi. Tangannya membeku di udara karena Maxim menghantam perutnya. Apa seperti ini melakukannya? Maxim melayangkan tamparan kuat ke wajah asisten sampai pria itu tersungkur dengan hidung mengeluarkan darah. Melihat itu, semua orang termasuk pemimpin terkejut. Kau? Asisten hendak melawan lagi. Namun gerakannya terhenti saat pemimpin bertepuk tangan. Bagus. Bagus sekali. Bakat yang luar biasa anak muda, tidak banyak orang bisa memiliki bakat seperti itu. Ujar pemimpin sambil bertepuk tangan. Benarkah? Maxim mengusap lehernya malu-malu. Jika kau mau, aku akan membuatmu mengembangkan kekuatanmu. Bergabunglah denganku dan jadilah bawahanku. Aku akan menempatkanmu sebagai tangan kananku. Perkataan pemimpin membuat asisten terkejut. Bos, apa yang Anda katakan? Saya telah berdiri di sebelah Anda semenjak Anda mendirikan grup, ujar asisten. Dan ini pertama kalinya kau dikalahkan hanya dengan 2 serangan. Posisimu sangat mudah digantikan. Pemimpin menatap asisten dengan tajam. Asisten menatap Maxim dengan ekspresi kesal dan tubuh bergetar. Sepertinya ada kesalahpahaman. Maxim mengangkat tangan seperti sedang bicara dengan gurunya. Apa maksudmu? Tanya pemimpin. Aku tidak pernah tertarik bergabung dengan kelompok rendahan, ujar Maxim dengan nada ceria. Apa kau bilang? Kelompok rendahan? Kami adalah kelompok pencuri terbaik di New York. Tidak ada siapapun yang lebih hebat daripada kami. Pemimpin berteriak. Tapi, kalian kehilangan gelembung biru kan? Itu sangat payah. Cemen ah. Maxim menunjukkan ibu jari yang dihadapkan ke bawah pada semua pencuri. Bocah ini. Pemimpin mengepalkan kedua tangannya. Gio, ayo kita pergi saja. Mereka sangat lemah. Kita tidak bisa bergabung dengan mereka. Maxim merangkul bahu Gio lalu membuka pintu mobil. Habisi saja mereka. Setelah pemimpin berteriak, semua pasukannya berlari ke arah Maxim dan Gio. Gini dong. Maxim tersenyum puas karena dia berhasil memprovokasi mereka. Gio menendang seseorang yang melompat ke tempatnya. Ingat Gio, kita tidak bisa membunuh mereka, ujar Maxim. Jika kau mengatakannya lagi, aku akan memukul kepalamu. Gio berlari, mengandalkan kaki dia menendang mereka satu persatu. Pria itu tersungkur setelah Maxim menghantam lehernya. Sial. Maxim langsung panik kenapa dia malah menghantam titik vital. Jangan mati, tolong jangan mati, aku bisa dimarahin mama. Maxim berjongkok mencoba menyadarkan pria itu. Seseorang berniat menyerang Maxim dari belakang. Dia berteriak kuat saat sesuatu mengenai kepalanya dengan kuat. Begitu melihat pelakunya adalah Lian yang menembak. Pistol yang dipakai berisikan peluru karet berukuran sangat kecil yang mampu menghasilkan rasa sakit luar biasa saat terkena kulit.
Lian menarik pelatuk. Dalam sedetik dia menembak 5 orang sekaligus, membuat mereka kesakitan dan tidak fokus. Gio memanfaatkan itu untuk mengalahkan mereka satu persatu. Wanita jalang. Asisten berlari ke arah Lian. Tahu dirinya tidak sempat menghindar, Lian membidik mata pria itu. Asisten memegangi matanya yang terluka karena peluru itu. Tak sampai di sana, Gio langsung menghantam perutnya lalu melilit leher pria itu dengan kuat. Perlahan-lahan dia kehilangan kesadarannya. Kau tidak membunuhnya kan? Tanya Lian. Dia hanya pingsan, bisa saja bangun nanti. Gio menoleh sekeliling. Semua orang yang terkena serangannya kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Maxim masih berusaha menyelamatkan orang yang ia tendang lehernya. Setelah beberapa hal, pria itu kembali bernafas. Maxim merasa senang. Syukur. Maxim terkejut saat rambutnya ditarik dengan kuat, disusul lilitan lengan pada leher dan todongan pistol ke kepalanya. Lihat kemari. Pemimpin pencuri berteriak. Lian dan Gio sontak memberikannya perhatian. Jika kalian tidak menyerah, aku akan menghabisi bocah ini. Kau akan melakukannya? Sungguh? Kedua mata Lian berbinar. Terima kasih, ucap Gio. Apa? Pemimpin terkejut dengan reaksi yang tidak diharapkan. Apa-apaan kalian? Aku benar-benar akan membunuhnya, teriaknya. Iya, kami mengerti. Lakukan saja, ujar Lian. Sebaiknya kau segera menembak sebelum kehilangan kesempatan. Gio melipat kedua tangannya. Apa maksud kali? Pemimpin terdiam saat Maxim menatapnya. Tatapan yang diberikan berbeda dengan wajah ceria tadi. Seperti ada tekanan kuat yang membuatnya tidak dapat bergerak. Ya, kau terlambat, ujar Lian. Pemimpin mundur 2 langkah setelah Maxim menghantam perutnya dengan siku. Bocah sialan. Pemimpin menarik pelatutnya, peluru melesat dan mengenai salah satu pohon. Maxim menendang pistol lalu menghantam wajah pemimpin yang dengan kuat. Pria itu jatuh terlentang. Maxim langsung menendang wajahnya dengan kuat. Pemimpin terkejut saat merasakan gumpalan darah muncul di dalam mulutnya, bersamaan dengan salah satu giginya yang copot. Saat ia menatap wajah Maxim, ekspresi dingin muncul di wajah remaja itu. Dia terlihat seperti 2 orang yang berbeda atau memiliki kepribadian ganda. Itu belum berakhir. Maxim duduk di atas perut pemimpin. Ia melayangkan pukulan berkali-kali ke wajah pria itu. Henti. Henti. Cukup. Ampun. Pemimpin terus meminta ampun. Enak aja minta ampun. Maxim bersiap melayangkan satu tinjuan lagi. Sudah cukup. Lian dan Gio menahan Maxim bersamaan. Jika kau melanjutkannya lagi, dia bisa mati dan misimu akan gagal, ujar Lian. Maxim terdiam beberapa saat. Dia melemaskan tubuhnya dan mengatur nafas. Setelah beberapa saat, dia berhasil menenangkan diri. Misi kita sudah selesai. Bagaimana kalau kita makan hamburger? Maxim tersenyum. Di mana Zafi? Zeva bertanya pada pengawal yang berjaga di depan kamar Zafi. Tuan muda pergi setengah jam yang lalu. Beliau mengatakan ada urusan penting, jawab pengawal. Urusan penting? Seperti apa? Sampai tidak mengatakan apa-apa, pasti menemui pacarnya. Dia masih saja bertahan walau disakiti, dasar bucin tolol. Zeva berjalan kembali ke kamarnya. Zeva membaringkan tubuhnya di sofa, mengambil ponsel, memeriksa pesan masuk di grup. Maxim mengirimkan fotonya bersama Gio dan Lian setelah menyelesaikan misi. Terlihat juga pemimpin kelompok pencuri yang babak belur. Mereka bersenang-senang tanpa aku. Kenapa semua orang bisa bersenang-senang? Zeva menatap ke arah langit-langit yang membosankan. Apa aku keluar saja? Zeva mencari sebuah kontak, kemudian melakukan panggilan. Ada apa? Wah, Tuan Marino pasti tidak memiliki kesibukan apa-apa sampai mengangkat telepon dengan cepat, ujar Zeva. Aku tidak mungkin mengabaikan gadis cantik. Dasar buaya ini. Zeva tertawa. Kau sedang apa? Rebahan. Sangat membosankan. Kau sendiri? Tanya Zeva. Habis mengerjakan PR, jawab Kenzo. Anak rajin. Aku sudah bertekad akan menggeser posisimu sebagai ranking 1 di sekolah, ujar Kenzo. Itu tidak akan mudah. Setidaknya kau harus menghafal semua buku pelajaran.
Zeva bicara dengan nada mengejek. Kita bisa melihat hasilnya nanti. Baiklah, lalu kau sedang apa sekarang? Bermain dengan wanita lain? Tanya Zeva. Aku tidak mungkin berselingkuh darimu. Hah? Enak aja. Kita bahkan tidak pacaran, teriak Zeva. Apa kau mau pacaran denganku? Tanya Kenzo. Nada bicaramu tidak meyakinkan. Kau benar. Dasar bodoh. Zeva merasa terhibur. Bagaimana dengan Zafi? Tanya Kenzo. Kenapa kau menanyakan bocah itu? Dia meninggalkanku sendirian untuk pergi berpacaran. Menyebalkan. Zeva berdecak kesal. Jadi kau sendirian? Suara Kenzo terdengar aneh. Iya. Mau keluar? Kemana? Jalan-jalan. Mall? Boleh. Apa kau akan mentraktirku? Tanya Zeva. Aku tidak menyangka kau semiskin ini. Jaga lidahmu. Bagaimana? Mau ke mall? Kenzo harus menunggu beberapa detik karena Zeva sedang berpikir. Rumah orang tuaku sangat jauh, tidak masalah kalau menunggu lama. Apa sih yang tidak untukmu? Kau benar-benar pandai menggoda. Tunggu aku di halte bus nomor 32. Aku akan datang ke sana dalam waktu 1 jam, ujar Zeva. Hati-hati di jalan. Katakan itu pada dirimu sendiri. Zeva mematikan ponselnya lebih dulu. Ia masuk ke ruang pakaian untuk bersiap. Selesai bersiap, Zeva mengambil sebuah sepeda motor yang masuk dalam kategori moge. Zeva tidak menolak saat 2 mobil berisi pasukan Aguero mengawalnya dari belakang selama mereka belum memasuki jalan ramai. Setelah Zeva memasuki jalanan ramai, 2 mobil itu langsung mengambil arah lain untuk kembali ke mansion. Zeva sendiri segera pergi ke halte bus nomor 32. Dari kejauhan, dia bisa melihat Kenzo duduk di halte bus sambil menoleh ke arah jalanan. Dia benar-benar menungguku. Imut sekali. Zeva tersenyum di balik helm yang menutupi seluruh wajahnya. Zeva berhenti di hadapan Kenzo. Remaja laki-laki itu sempat menatapnya beberapa saat sebelum berdiri dan menghampirinya. Zeva, panggilnya. Bagaimana bisa kau tahu kalau ini aku? Zeva membuka kaca helmnya. Dari suara nafasmu? Jawab Kenzo. Dasar aneh. Di mana kau akan memarkirkan sepeda motor? Tanya Kenzo. Apa maksudmu? Kita akan mengendarai ini. Zeva menempuk moge itu. Kenzo terlihat ragu. Kenapa? Aku tidak pernah mengendarai sepeda motor sebelumnya. Kenzo mengusap lehernya dengan wajah yang malu. Lalu, apa masalahnya? Biar aku yang berkendara, ujar Zeva. Bukankah aneh jika wanita membonceng pria dengan moge? Tanya Kenzo. Jangan lupa, aku ini orang aneh. Kau benar, kau memang aneh. Kenzo mengangguk. Dasar kau ini. Zeva mengulurkan helm kepada Kenzo. Terima kasih. Kenzo memakai helm tanpa menguncinya. Dasar bodoh, aku tahu kau orang gila, tapi keamanan berkendara sangat penting. Aku tidak mau kau mati sebelum merebut rankingku. Zeva mengunci helm Kenzo. Terima kasih. Ucap Kenzo dengan wajah memerah. Naiklah. Kenzo naik walau dia sedikit kesulitan menaruh bokongnya. Aku akan ngebut, ujar Zeva. Terserah. Kenzo berteriak karena Zeva langsung menarik gas dengan kecepatan tinggi. Kenzo yang tidak mau jatuh langsung memeluk pinggang Zeva dengan erat. Zeva tertawa puas.